Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Nur Hasanah, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan dan ukuran kebenaran. Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Definisi pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophia dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, atau knowledge is justified through belief. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil dari proses manusia untuk tahu. Wow! Sedangkan secara epistemologi, setiap pengetahuan manusia itu adalah hasil dari bentroknya dua masa besaran, yaitu yang pertama, benda atau yang diperiksa, diselidiki dan akhirnya diketahui. Yang kedua, manusia yang melakukan berbagai pemeriksaan dan penyelidikan dan akhirnya mengetahui benda atau suatu hal. Sekarang kita memasuki jenis pengetahuan. Yang pertama, ada pengetahuan biasa atau common sense. Dengan common sense, seseorang bisa sampai kepada keyakinan secara umum tentang sesuatu. Kedua, ada pengetahuan ilmiah, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari science. Dalam pengertian yang sempit, science diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam. Ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif. Yang ketiga ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari suatu pemikiran. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat Rasul-Nya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Hakikat pengetahuan. Pengetahuan adalah keadaan mental atau mental style. Mengetahui sesuatu adalah menyusun pendapat tentang suatu objek atau menyusun gambaran tentang fakta yang ada di luar akal. Ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu yang pertama ada realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata atau fakta. Yang kedua ada idealisme. Ajaran idealisme menegarkan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar resmi dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Sumber pengetahuan. Pengetahuan yang ada pada kita diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, antara lain yang pertama ada empirisme, berasal dari kata Yunani empirikos, yang berarti pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Yang kedua, ada rasionalisme, menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Dan yang terakhir ada intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evaluasi pemahaman tertinggi. Kemampuan itu mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Ukuran kebenaran. Terdapat perbedaan yang membedakan jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Adapun kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran dalam arti ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melakukan pada hakikat segala sumber yang ada.
Sedangkan kebenaran dalam arti semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam suatu kata dan bahasa. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologi adalah sebagai berikut. Pertama, teori korespondensi, yaitu kebenaran adalah yang bersesuaian dengan fakta, yang berselaras dengan realitas, yang serasi atau korespondens. Teori koherensi tentang kebenaran. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan atau judgement dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, melainkan atas hubungan antara putusan yang baru dengan putusan-putusan lain. Teori pragmatisme tentang kebenaran. Sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat. Istilah pragmatisme ini sendiri diangkat pada tahun 1865 oleh Charles S. Pilcher pada tahun 1839 sampai 1914. Yang terakhir ada agama sebagai teori kebenaran. Salah satu untuk menemukan suatu kebenaran yaitu melalui agama yang kita anut. Dengan karakteristiknya, semua memberikan jawaban atas persoalan asasi manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Klasifikasi dan hierarki pengetahuan. Klasifikasi merupakan pengetahuan yang sistematik untuk menegaskan definisi sesuatu cabang ilmu, menentukan batas-batasnya, dan menjelaskan realisme hubungan dengan cabang lain. Hierarki ilmu berbagai perspektif. Hierarki ilmu merupakan urutan atau tingkatan dari ilmu. Secara umum ada 3 baris yang sangat mendasar dalam menyusun secara hierarki ilmu metodologis, ontologis, dan etis. Hierarki ilmu disebut juga suatu tentang jenjang ilmu atau tingkatan dari ilmu yang dimulai dari yang pertama ada jenis ilmu, yang kedua ada rumpun ilmu, dan yang ketiga ada cabang ilmu, dan yang terakhir ada tangkai ilmu. Jadi kesimpulannya, kebenaran ilmiah suatu ilmu pengetahuan pada akhirnya tidak bisa dibuat dalam suatu standar yang berlaku bagi semua jenis ilmu secara paksa. Hal ini terjadi karena adanya banyak jenis dalam pengetahuan. Walaupun ilmu bervariasi disebabkan karena beragamnya objek dan metode, namun ia secara umum bertujuan mencapai kebenaran yang objektif. Dihasilkan melalui konsensus, kebenaran ilmu yang disesuaikan tetap mempunyai sifat problem.